Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wafa Sarah, mahasiswi Prodi Akuntansi Angkatan 2024 dengan NPM 240110301079. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat sebuah video tugas dari mata kuliah Akuntansi Syariah dengan topik yang saya pilih adalah akad musyarakah. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam untuk teman-teman yang menonton video ini. Kita masuk ke slide pertama. Apa itu musyarakah? Baik, teman-teman, musyarakah berasal dari kata Arab yaitu syirkah, yang artinya persekutuan atau kemitraan. Tapi ini bukan kemitraan biasa yang kita kenal dalam dunia bisnis konvensional. Ini adalah bentuk kemitraan yang sangat istimewa karena diatur dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, itu teman-teman musyarakah. Nah, ada definisi yang sangat sederhana juga teman-teman, yaitu musyarakah adalah bentuk kemitraan di mana dua pihak atau lebih bergabung dengan menyumbangkan modal dan tenaga untuk mencapai tujuan bersama. Yang membuatnya menarik adalah prinsip dari akad musyarakah ini teman-teman, yaitu keadilan dalam berbagi. Nah, keadilan yang dimaksud bukan hanya keuntungan, tetapi juga kerugian. Tidak hanya keuntungan yang dibagi secara adil, tetapi kerugian pun ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sejak awal. Analoginya seperti tim yang naik perahu bersama nih teman-teman. Semua anggota tim berkontribusi untuk mendayung dan ketika mencapai tujuan, semua merasakan keberhasilan. Namun, jika menghadapi badai, semua juga bahu-membahu. Indah sekali bukan konsepnya teman-teman? Nah, poin yang kedua, apa sih teman-teman? Yaitu adalah landasan sebuah hadis qudsi yang sangat menyentuh hati. Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama mereka menjalankan serikat tersebut dengan jujur. Nah, subhanallah, coba bayangkan ketika kita menjalankan kemitraan dengan penuh kejujuran dan amanah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadi mitra ketiga dalam usaha kita. Ini bukan hanya jaminan kesuksesan, tetapi juga keberkahan yang luar biasa teman-teman. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kejujuran dan amanah bukan sekedar nilai normal yang indah, tetapi sesungguhnya adalah kunci utama kesuksesan dalam pandangan Islam. Apa sih rukun kedua? Rukun kedua, modal dan kerja yang jelas. Nah, setiap mitra harus transparan mengenai kontribusinya, baik dalam bentuk modal maupun tenaga kerja. Kejelasan ini penting untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Ini adalah fungsi poin kedua. Nah, kita masuk ke poin ketiga. Oke, rukun yang ketiga. Apa sih rukun yang ketiga? Itu persetujuan dan ijab kabul yang tegas. Nah, apa sih persetujuan dan ijab kabul yang tegas? Harus ada kesepakatan yang jelas dan tegas dari semua pihak. Setiap orang harus merasa nyaman dan setuju dengan ketentuan yang ada. Itu adalah rukun yang ketiga. Rukun yang keempat, yaitu adalah nisbah keuntungan yang disepakati sejak awal. Nah, apa sih nisbah keuntungan yang disepakati sejak awal? Ini adalah yang paling krusial. Pembagian hasil harus sudah disepakati dan jelas di awal kontrak. Nah, bukan ditentukan kemudian. Hal ini mencegah perselisihan yang terjadi di masa depan. Ini adalah rukun yang keempat. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Selanjutnya adalah slide keempat, jenis musyarakah. Nah, apa sih jenis-jenis musyarakah? Islam mengenal dua jenis musyarakah yang menarik untuk kita pahami nih. Yang pertama, itu adalah musyarakah permanen. Apa sih musyarakah permanen ini? Musyarakah permanen ini adalah dalam jenis porsi modal masing-masing mitra tetap sama hingga akhir kemitraan. Misalnya, jika A dan B sama-sama menyetor 50 juta rupiah, maka porsi kepemilikan mereka akan tetap 50-50 sampai usaha tersebut berakhir. Itu adalah musyarakah permanen, yang dimana porsi mereka itu setengah-setengah ataupun seperdua, sama-sama seperdua, dan akan mereka terima juga sampai akhir juga setengah.
Nah, yang kedua itu adalah musyarakah menurun. Apa sih itu musyarakah menurun? Nah, ini sangat menarik teman-teman. Dalam jenis ini, porsi salah satu mitra akan berkurang secara bertahap seiring waktu. Konsep ini sangat populer dalam dunia perbankan syariah modern. Ini saya kasih contoh teman-teman. Bank sebagai mitra awal memiliki porsi 80% sebuah proyek. Tetapi secara bertahap porsinya akan berkurang hingga 0%. Kenapa? Karena nasabah secara berangsur-angsur membeli porsi bank tersebut. Musyarakah menurun sering sekali digunakan untuk pembiayaan rumah, proyek infrastruktur, atau investasi jangka panjang lainnya. Sangat praktis dan fleksibel kan teman-teman? Oke. Nah, nilai yang kedua teman-teman yaitu adalah ukhuwah. Apa sih ukhuwah? Yaitu ukhuwah membangun persaudaraan antar mitra, pihak A ataupun pihak B. Hubungan dalam masyarakat bukan sekadar partner bisnis transaksional, tetapi membangun ikatan persaudaraan yang lebih berdasarkan kepercayaan yang saling menghormati. Itu adalah fungsi dari nilai ukhuwah yang ada di akad masyarakat teman-teman. Nah, yang terakhir adalah keadilan teman-teman. Nilai keadilan ini memang sangat penting dalam akad masyarakat, yaitu membagi hasil secara proporsional. Setiap orang mendapat sesuai dengan kontribusinya, tidak ada yang dieksploitasi atau dirugikan. Ini adalah manifestasi keadilan sosial dalam ekonomi Islam. Ketiga, nilai ini mewujudkan musyarakah bukan hanya menguntungkan secara material, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan spiritual. Itu adalah poin tentang nilai-nilai fundamental dalam akad masyarakat. Itu adalah nilai-nilai fundamental yang terdapat dalam akad masyarakat dan harus diterapkan dalam akad masyarakat teman-teman. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu slide 9, contoh sederhana yang akan saya berikan ataupun bisa teman-teman pahami dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat contoh praktis ya teman-teman yang mudah dipahami. A dan B ingin membuka usaha kafe bersama nih. A menyetor modal 20 juta rupiah, sementara B menyetor 30 juta rupiah. Selain itu, B juga lebih aktif dalam mengelola operasional kafe sehari-hari. Meskipun modal B lebih besar, mereka sepakat untuk membagi keuntungan dengan proporsi 50/50. Kenapa bisa begitu? Karena A juga memberikan kontribusi berharga dalam aspek lain seperti pemasaran, networking, dan strategi bisnis. Nah, ketika usaha untung 10 juta rupiah, A mendapat 5 juta rupiah dan juga B mendapat 5 juta rupiah. Sesuai dengan kesepakatan awal mereka yaitu 50/50. Nah, ketika usaha mengalami kerugian 10 juta rupiah, A menanggung kerugian 4 juta rupiah, 40% sesuai proporsi modal, sementara B menanggung 6 juta rupiah, 60% sesuai dengan proporsi modalnya. Perhatikan perbedaannya teman-teman. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang fleksibel, tapi kerugian dibagi sesuai proporsi modal yang objektif. Inilah manifestasi keadilan dalam Islam yang sangat praktis dan masuk akal, tidak teman-teman? Nah, tidak terasa kita sudah di penghujung tentang akad masyarakat teman-teman, yaitu penutupan. Nah, apa yang sudah saya sampaikan dari slide pertama dan semua sampai slide terakhir ini teman-teman, yang hampir ke slide terakhir, semoga tidak membosankan dan sangat mudah dipahami oleh teman-teman ya. Mari kita terapkan prinsip-prinsip mulia masyarakat ini teman-teman dalam kehidupan bisnis kita. Karena ketika kita berbisnis dengan cara Allah ridhoi, kita tidak hanya meraih keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan dan pahala di akhirat. Demikian presentasi saya mengenai tentang akad masyarakat. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Bisa kalian terapkan dalam bisnis ataupun kehidupan sehari-hari kalian. Karena apa yang saya sampaikan itu sangat penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari nilai-nilai, jenis-jenis akad masyarakat. Nah,
itu sangat penting dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Apabila juga ada salah kata maupun bahasa yang saya sampaikan mungkin itu salah, saya juga meminta maaf. Ada salah kata maupun penjelasan saya kurang tepat, mohon dikoreksi, maupun saran dari teman-teman sekalian. Jika kalian juga ingin memahami lebih lanjut tentang akad musyarakah, banyak artikel-artikel yang membahas tentang akad musyarakah, bisa kalian cari di artikel-artikel tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.